Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Iin. Nama saya Justina Melani. Saya dari GGP Sialom. Suka ikut Lamsia, kadang suka ikut jemaat ini juga. Nama saya Ibu Sari. 9. Baru 1 sebenarnya, di rumah masih ada 2, cuma belum selesai. Ini perjalanannya cukup panjang. Pertama, saya tuh bikin nggak seperti ini, saya tuh nggak puas gitu, udah putus asa. Malah saya sempat di foto juga, saya tanya sama Yani, Yan ini bisa nggak ditampilkan gitu? Oh jangan, itu hijau semua gitu, harusnya merah gitu. Ini dari kawat bulu. Yang ini, itu sama ini kedua. Terus sama ini juga, terus sama ini. Pertama permen juga sih, permen. Dan dari sini, terus langsung ke sini punya idenya. Tadinya saya tuh mikir, barang bekas boleh nggak ya? Pikir-pikir temen punya Yakult, jadi saya juga suka minum Yakult juga. Jadi saya minta ke temen kumpulin Yakultnya gitu. Kalau tutup ini sebagian saya juga minum juga, terus sama temen-temen dibantuin juga nyariin. Kalau pinus ini nyari sendiri di depan gereja. Permen saya tadinya nyobain, boleh nggak ya pakai permen ya dibikin pohon. Tapi nyobain dulu 1, tapi lolos nggak apa-apa ini. Jadi saya bikin lagi. Saya senang memang dengan kerajinan tangan, karena tangan saya itu kan suka berkeringat. Kalau misalnya saya asik dengan kerajinan tangan, saya tuh lupa, udah gitu jadi kadang-kadang kering sendiri, dan ingin memberikan sesuatu lah yang baik buat Tuhan. Sampai saya berdoa, Tuhan kasih saya bantuan supaya saya tuh jangan gagal lagi. Ingin ikut partisipasi, seneng sih sebenarnya, nggak ada paksaan sih. Karena kepengen menyumbangkan untuk memeriahkan ulang tahun GKI Kebonjati. Saya rasa setiap orang punya talenta, walaupun kecil, tapi dia bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kalau hatinya juga ada kerinduan untuk itu. Harus mulai melangkah gitu. Kalau udah sekali melangkah, pasti dia jangan diem. Langkah kedua, langkah ketiga gitu. Akhirnya nanti dia bisa ikut pelayanan yang lebih banyak gitu. Kalau ada kegiatan apa-apa ikut-ikut aja gitu. Jadi biar kita juga jadi fine gitu tuh, ke yang bontinya juga seneng gitu. Saling support gitu kayak gitu lah.
Buat teman-teman yang punya talenta, kita salurkan dan kita memeriahkan Gereja Kebonjati yang ke-100. Harapan saya ada banyak jiwa-jiwa baru yang bisa kembali ya, terutama pada mereka yang merasa sekarang kesepian, tidak ada teman untuk komunitas yang baik. Saya rindu sih kalau mereka bisa ikut bergabung kembali. Semoga tambah maju, terus apalagi ya, jemaatnya banyak gitu ya. Harapannya semoga gereja bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan juga anggota GKI Kebonjati juga. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100. Semoga kita semua selalu diberkati dan bukan hanya itu, tapi juga ikut melayani di dalam Tuhan.
Umat yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan HUT ke-100 gereja kita, Gereja Kristen Indonesia Jalan Kebon Jati 100 Bandung. Kiranya dalam memperingati hari ulang tahun ini, kita pun dapat merasakan kemah Allah dan kehadiran Allah yang terus berada di tengah-tengah kehidupan berjemaat di GKI Kebon Jati. Seperti dinyatakan dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Marilah dengan berdiri kita awali ibadah dengan menaikkan pujian baginya." Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
If anyone eats of this bread, he shall live forever. Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu dan berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.
Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara jemaat GKI Kebon Jati Bandung, saya Pendeta Heni Yulianti dari GKI Purworejo sungguh bersyukur dan bersukacita karena boleh menyapa saudara-saudara dalam sebuah rangkaian sukacita merayakan panggilan Tuhan yang ke-100 tahun sebagai gerejanya di tengah dunia ini. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan doa. Bapa Sang Kepala Gereja, kami sungguh bersyukur karena Engkau memanggil kami sebagai gereja untuk mewartakan kabar baik, menghadirkan damai sejahtera Kristus dimanapun kami berada. Ketika kami dipanggil sebagai gereja Tuhan, kami dipanggil untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami dipanggil untuk melayani dan bersaksi di tengah masyarakat, supaya banyak orang boleh merasakan damai sejahtera Allah dan merasakan pembaharuan yang berasal dari Tuhan. Karena itu dalam sukacita dan kebahagiaan kami, karena kami mengingat panggilan kami sebagai gereja Tuhan, kami mau mendengar firman. Mari Bapa, sapalah setiap kami agar kami semakin diteguhkan dan dikokohkan di dalam iman kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang menurut saya sangat menarik. Suatu hari seorang opa dan seorang oma mengunjungi sebuah toko souvenir. Mereka hendak mencari hadiah untuk cucu yang mereka kasih. Ketika mereka sedang berjalan-jalan melihat apa yang tepat untuk diberikan kepada cucu mereka, saudara-saudara, sang oma tiba-tiba berkata kepada opa, opa, sini, aku kasih tahu. Lihat, ada cangkir yang sangat cantik dan indah. Saudara-saudara, sang opa melihat cangkir yang ditunjuk oleh oma dan berkata, kamu benar, oma. Cangkir itu sangat menarik. Benar. Kemudian opa dan oma itu mendekati cangkir yang mereka katakan cantik dan indah itu. Nah, saudara-saudara, dalam cerita itu dikisahkan ketika oma dan opa itu mendekati cangkir yang cantik itu, cangkir itu berkata-kata kepada mereka. Cangkir itu mengatakan, opa, oma, terima kasih untuk perhatian kalian. Terima kasih karena telah mengatakan aku cantik. Dulu aku tidak seperti ini. Dulu aku hanya seonggok tanah liat yang tidak berguna, yang tidak cantik dan tidak diperhatikan orang. Sampai satu kali ada seorang penjuna dengan tangannya yang kotor mengubah hidupku dari yang tidak berguna, dari yang diabaikan menjadi indah, berharga dan berguna bagi sekitarku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kesaksian cangkir cantik tersebut kita menangkap sebuah pesan yang indah. Perubahan besar terjadi di dalam hidupnya karena ada seorang penjunan yang membentuknya menjadi baru. Nah, saudara-saudara, ini juga pesan yang disampaikan oleh kitab Wahyu dalam pasal 21 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara-saudara, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ia yang duduk di atas tahta. Ia yang duduk di atas tahta itu mengatakan, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kata aku itu menunjuk pada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu baru. Nah, saudara, menarik, John Piper menggambarkan kata menjadikan dalam bahasa aslinya itu juga punya arti membuat, melakukan, dan mengerjakan. John Piper mengatakan, ketika Tuhan mengatakan aku menjadikan, aku membuat, aku melakukan, aku mengerjakan segala sesuatu baru. John Piper mengatakan bukan membuat yang baru yang belum pernah ada. Mengapa? Karena teks kita mengatakan aku menjadikan segala sesuatu baru. Bukan aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Karena itu John Piper mengatakan yang baru itu dikerjakan itu seperti apa? Mengadakan pembaharuan atas yang lama menjadi baru. Seperti apa? Seperti ulat yang menjadi kupu-kupu. Dari sesuatu yang jelek, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang rusak, dibuat menjadi sesuatu yang baru. Seperti apa? Seperti tanah liat yang orang seringkali tidak perhatikan, tetapi di tangan penjunan ia menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Nah, John Piper menggambarkan menjadikan, membuat sesuatu yang baru itu dengan cara membaharui. Yang dibaharui apa? Yang dibaharui adalah segala sesuatu. Segala sesuatu itu seperti apa? Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang pertama, di sana disaksikan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Apa yang disaksikan di dalam ayat yang pertama? Saudara-saudara, pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ia mengubah yang lama, yang pertama itu dengan menjadikan sesuatu yang baru. Langit dan bumi yang baru. Itu mau mengatakan pembaharuan itu tidak hanya satu dan dua bagian saja, tetapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah secara komprehensif. Seluruh ciptaan dibaharui, tak ada yang terlewatkan. Tidak hanya berhenti di situ saja. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di dalam Wahyu pasal 21. Di sana dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, kalau kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, apa yang dibaharui oleh Tuhan? Satu kalimat yang mau saya katakan,
yang dibaharui adalah relasi umat dengan Allah. Yerusalem adalah simbol di mana mereka beribadah kepada Tuhan, tempat Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan umat. Ketika dikatakan lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia diam bersama dengan mereka, itu mau mengatakan bahwa umat merasa tidak ditinggalkan. Umat ada bersama dengan Tuhan. Umat merasakan kehadiran, kasih, tuntunan dan pimpinan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini hendak mengatakan kepada kita, ketika Tuhan mengatakan lihat aku menjadikan segala sesuatu baru, maka Tuhan membaharui seluruh ciptaannya dan Tuhan membaharui relasi kita dengannya. Saudara-saudara, ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan yang menjadi kepala gereja kita adalah Tuhan yang bersedia menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini dan bahkan berkenan untuk membaharui dunia ini. Dan itu juga yang akan dilakukan di dalam kehidupan kita. Ia membaharui kita, memperlengkapi kita untuk mempersaksikan karya kasih kepada dunia. Biarlah firman ini sekali lagi meneguhkan panggilan kita sebagai gereja. Selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebon Jati. Teruslah berkarya sebagai gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang kami punyai adalah Tuhan yang senantiasa berkasih karunia, menyatakan kasih dan pembaharuannya di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan dunia ini. Ya Bapa, baharuilah kami, baharuilah dunia ini, dan biarlah sebagai gereja kami boleh terus melakukan panggilan kami untuk mewartakan karya pembaharuan yang Engkau kerjakan bagi dunia ini. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nama saya Yance Rote, suami dari Ibu Evi. Anak saya namanya Fani Julianti Rote. Pada tanggal 23 bulan 2 2003, anak saya Fani sekitar jam 9 pagi dia pamitan untuk ke GKI Kebon Jati untuk pelayanan. Gak berapa lama kemudian muncul tukang beca ke rumah. Dia memberitahu bahwa Fani kecelakaan. Kecelakaannya itu waktu dia nyebrang Jalan Soekarno-Hatta, udah sampai ke pinggir trotoar ditabrak sama motor sehingga dia terlempar jatuh dan tidak menyadarkan diri. Oleh masyarakat di situ bersama polisi ditolong dibawa ke Al-Islam, rumah sakit yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Tukang beca yang tadi mengajak saya ke rumah sakit, akhirnya saya berangkat ke rumah sakit. Di sana saya nemuin anak saya lagi berbaring di belangkar dengan tidak bergerak. Di saat itu saya udah khawatir anak saya ini.
Saya dekatin, ternyata di sampingnya banyak muntahan. Saya raba nadinya kecil. Di saat itu juga saya minta tolong ke petugas di situ untuk segera bertindak. Dan saat itu juga saya minta tolong segera CT scan kepalanya. Ternyata hasilnya perdarahan otak. Makanya dia tidak sadar. Untuk itu saya minta segera dirujuk ke Rumah Sakit Kiwari, Bandung, Jalan Popo. Segera itu juga, pagi itu juga anak saya Fani diberangkatkan ke Rumah Sakit Kiwari, Bandung. Dan di sana dirawat di ICU. Setelah dirawat di ICU, belum juga sadar anak saya ini. Setelah 3 hari kemudian, barulah anak saya ini sadar. Anak saya ini sadar, mulai merasa sakit, tanda dia sadar. Nah, pada saat itu baru diperiksalah lanjutan yang lainnya. Ternyata tulang betisnya patah, tendon di lututnya putus, ligamennya juga putus. Terus tangannya banyak lukanya. Dan diperiksa berlanjut. Karena dia udah sadar, diajak bicara dia nggak mendengar. Terpaksa diperiksalah pendengarannya. Ternyata gendang telinganya sebelah kiri pecah. Dan saat itu juga kita sibuk untuk mengurus anak kita Fani ini, berusaha supaya dia kembali normal lagi. Kita berdoa dan puji Tuhan, anak kami Fani terus membaik. Tapi dalam perjalanan waktu itu, polisi juga mendesak saya untuk mengambil keputusan karena penabrak ini harus diambil keputusan segera, apakah harus ke pengadilan atau diambil tindakan apa. Karena waktunya udah berlangsung lama, karena berlangsung lama itu harus segera diambil keputusan supaya ya penabrak ini bisa juga diam tenang. Nah, dalam saat itu saya minta izin ke istri saya untuk menemui polisi di Polres Bandung Timur. Dengan catatan saya berdoa dulu untuk bertemu dengan polisi di Bandung Timur itu. Istri saya pesan, Pak, kalau menemui polisi sama keluarga keluarga penabrak, titip anak, harus bisa belain anak. Dalam perjalanan saya merasa apa yang harus saya putuskan di sana. Nah, setelah sampai di kantor polisi, di sana rupanya udah banyak orang, yaitu penabrak ada, orang tuanya ada, saudara-saudaranya ada, banyak di situ, dan polisi Laka Lantas juga ada, komandan Laka Lantas juga ada di situ, dan semuanya menunggu saya. Dan pada saat itu mereka mengucapkan terima kasih saya bisa hadir. Nah, mulailah setelah seremoni, mulailah acara. Si polisi Laka Lantas tadi minta izin ke komandannya mengeluarkan tahanan 2. Sebagai contoh, 1, penabrak ini celaka lah,
yang ditabrak ini. Tapi keluarganya minta tuntutan, tebusan dengan nilainya tinggi. Karena nilainya tinggi, si penabrak ini nggak sanggup membayarnya, sehingga dia ditahan di situ, di sel. Nah, untuk penabrak yang kedua dipanggil juga. Penabrak yang kedua ini keluarga pasien itu menuntut juga karena yang ditabrak itu meninggal. Menuntut tinggi lagi. Sehingga karena nggak sanggup bayar, si bapak ini ditahan juga. Di sel di situ ada berapa orang di Polres Bandung Timur. Nah, giliran si Pak Langkah Lantas ini menanyakan ke saya, tindakan apa yang Pak Yance mau ambil. Di saat itu saya tergerak hati untuk mengatakan bahwa saya ini agama saya Kristen. Karena agama saya Kristen, saya diajarin berbuat baik. Karena menurut saya kalau berbuat baik, Tuhan juga akan baik sama saya. Pasti anak saya Fani akan sembuh dengan cepat. Saya punya prinsip, kalau kita baik sama orang, Tuhan juga baik sama kita. Nah, saat itu saya minta ke Pak Langkah Lantas untuk membebaskan penabrak tadi, jangan ditahan. Dan saya juga tidak mau minta apa-apa, cuma minta doanya aja biar anak saya cepat sembuh. Nah, seterusnya saya menceritakan di saya itu, di agama saya ada hukum kasih. Kalau kita mengasihi orang, Tuhan juga pasti mengasihi kita. Mengasihi anak saya pasti cepat sembuhnya. Dengan tidak menuntut apa-apa, pasti Tuhan mendengar, saya bilang. Dan saat itu saya minta penabrak dibebaskan, jangan dimintain apa-apa. Di saat saya bicara itu, semua keluarganya itu mencucurkan air mata. Disitulah saya bersaksi bahwa kuasa Tuhan itu yang saya pilih. Nah, setelah selesai, saya bilang, minta dalam doa kalian yang tidak seiman nama saya, dalam doanya tolong sebut nama anak saya Fani, biar cepat sembuh. Itu yang saya minta. Nah, setelah itu selesai saya bicara, Pak Polantas tadi, Laka Lantas tadi berdiri dan dia minta izin ke komandannya untuk berbicara. Dan dia berbicara begini, Pak Yance tadi mengatakan agama Kristen. Kita semua di sini Muslim. Tapi selama saya jadi Laka Lantas dari 2012, baru malam ini saya nemuin si Bapak Yance namanya, yang tidak menuntut apa-apa, hanya minta doanya. Luar biasa. Selama saya dari 2012 jadi Laka Lantas, selalu penabrak dan keluarganya itu selalu saling menuntut. Malam ini nggak ada kata-kata menuntut. Oleh karena itu, apa yang Pak Yance bilang tadi, tolong dijalankan, hanya doanya aja. Itu keputusan saya, dan acara sampai selesai. Dan puji Tuhan, mujizat itu berlaku. Anak saya Fani sembuh cepat. Sekarang dia bisa menjalankan tugasnya sebagai multimedia lagi. Dan sehat seperti biasa lagi. Gendang telinganya yang pecah
kembali utuh lagi. Kepalanya nggak perlu dioperasi, kakinya juga nggak dioperasi, dan dia berjalan normal lagi sehingga dia bekerja dengan baik di GKI Kebonjati ini sebagai multimedia. Ya, saya tidak menuntut apa-apa dari mereka. Kalau saya menuntut uang, kalau mereka punya uang, kalau hanya menggerutu nyumpahin kapan anak saya sembuh, dan saya percaya penuh bahwa Tuhan yang bekerja buat anak saya, karena saya tidak minta apa-apa, hanya minta doanya. Doa itu lebih tajam daripada uang menurut saya. Amin. Udah. Selamat ulang tahun yang ke-100 untuk GKI Kebonjati Bandung. Semoga Tuhan selalu menyertai, membimbing, dan memampukan GKI Kebonjati untuk terus berkarya, untuk terus melayani, dan kiranya hadir menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati. Sucilah Dia dan patut dipuji. Ku tertegun di depannya, menyembah dan memuji. Sucilah Dia, sucilah Dia, sucilah Dia. Siapa yang mengampuni segala dosa-dosaku? Siapa yang mengangkatku agar berdiri tegak? Siapa yang membimbingku hingga tak sesat? Tuhan Allahku Yesus, padanya ku puji. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Sucilah Dia.
Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan akan janji-Mu yang mulia. Engkaulah Allah yang setia, yang telah menjanjikan kepada umat-Mu langit dan bumi yang baru, di mana keadilan dan kebenaran akan berdiam selamanya. Bapa yang di surga, dalam dunia yang penuh dengan kerusakan dan penderitaan, kami memohon pengharapan yang teguh kepada janji-Mu. Tolong kami untuk tidak terjebak dalam kesia-siaan dunia ini, tetapi untuk tetap memandang kepada kedatangan kerajaan-Mu yang kekal. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Alfa dan Omega, awal dan akhir segala sesuatu. Kami percaya bahwa melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama-Mu. Kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu, dan biarlah kami tetap setia menantikan hari di mana Engkau akan membuat segalanya baru. Ya Roh Kudus, penuhi hati kami dengan damai, sejahtera, dan penghiburan, terutama ketika kami menghadapi kesulitan di dunia ini. Ajarilah kami untuk hidup dalam kekudusan dan kesetiaan, agar kami layak menyambut kedatangan langit dan bumi yang baru. Bapa yang setia, kami berserah kepadamu, menanti dengan sabar saat Engkau menyatakan kemuliaan-Mu sepenuhnya. Jadikanlah kami saksi yang hidup tentang pengharapan yang Engkau berikan, agar lebih banyak jiwa berbalik kepadamu dan menerima janji keselamatan yang kekal. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja yang akan datang, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo anak muda, jangan baperan ya. Maju terus dan jangan mudah menyerah.